warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my YouTube channel guys. Di video kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan dari video hidrotubasi yang kemarin ya. Nah, akan ada yang saya bahas. Yang pertama itu HSG, hidrotubasi, terus prosesnya seperti apa, apakah sakit atau tidak, terus yang selanjutnya adalah biayanya berapa aja ya. Yang pertama itu adalah HSG. Sebelumnya saya mau cerita, sebenarnya itu HSG atau hidrotubasi adalah salah satu rangkaian dari program hamil. Jadi nanti ketika ada bunda-bunda atau teman-teman yang akan ikut program hamil, salah satunya akan melakukan tes HSG ini. HSG itu adalah singkatannya dari High Salpinography, yaitu merupakan pemeriksaan jenis sinar X khususnya yang digunakan untuk memeriksa saluran sel telur dan tuba falopi, apakah ada gangguan atau tidak gitu. Jadi fungsinya itu untuk mengecek apakah saluran sel telur kita atau tuba falopi kita itu ada sumbatan atau gangguan enggak ya gitu. Untuk yang kedua yaitu hidrotubasi. Hidrotubasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk memeriksa ada atau tidaknya sumbatan atau saluran sel telur, yaitu menyemprotkan cairan khusus ke tuba falopi agar saluran sel tersebut dapat terlihat jelas dalam pemindaian. Jadi sebenarnya itu fungsinya itu sama ya teman-teman, fungsinya itu sama untuk mengecek sel saluran. Saya dianjurkan sama dokternya itu untuk hidrotubasi karena mungkin sebelumnya itu saya sudah pernah hamil gitu kali ya. Soalnya ada cerita lagi, teman saya yang baru mulai program hamil tapi sebelumnya belum pernah hamil, itu dianjurkannya untuk HSG. Cuma saya nggak tahu bedanya disuruh HSG atau hidrotubasi itu apa. Mungkin salah satunya seperti itu. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengecek apakah ada kelainan atau masalah di rahim gitu. Alhamdulillah sih untuk rahim saya sih normal-normal saja ya kemarin. Jadi setelah itu dokter menganjurkan next pertemuannya itu untuk tindakan HSG, hidrotubasi tersebut. Di tanggal 15 ini saya datang di jam, tindakannya itu kan jam 8 malam. Itu saya datang dari rumah habis maghrib ya teman-teman kan. Takutnya itu harus on time, kalau nggak on time takutnya telat lagi gitu, nanti diundur lagi. Nah tapi ternyata setelah itu ada kendalanya itu jamnya itu jadi mundur karena pada saat itu tiba-tiba ada pasien mendadak diinfo untuk lahiran. Jadi untuk jadwal saya yang di jam 8 malam itu mundur jadi jam berapa ya kemarin? Jadi sekitar jam 9-an tuh. Untuk prosesnya itu sekitar 20 menit. Itu si dokter sudah kelar dan saya dikasih obat nyeri. Dan setelah dikasih obat nyeri, setelah 5 menit kemudian saya kena apa namanya alergi obat kayaknya bun. Jadi itu mukanya itu bentol-bentol semua ya, tapi nggak semua orang itu akan mengalami tersebut karena kan hanya orang yang alergi obat aja ya. Setelah obat sudah dimasukkan, nah 10 menit kemudian saya dipanggil untuk langsung melakukan tindakan hidrotubasi. Awalnya itu saya udah pikiran macem-macem, bakalan sakit nggak ya, bakalan gimana, dibius nggak ya tuh. Nah ternyata pas masuk ruangannya itu sih udah deg-degan banget karena ngeliat alatnya aja udah ada gunting segala macem gitu teman-teman ya. Jadi udah deg-degan banget ya, udah grogi banget. Pas masuk langsung disuruh baring, langsung dimasukin alatnya. Itu pas masukin alatnya ya, mungkin karena saya udah pernah sebelumnya dimasukin alat
yang hampir sama ya, alat kuret gitu sih. Itu sekarang tuh waktu kemarin itu nggak kerasa apa-apa. Jadi alhamdulillah saya nggak ngerasain mas dimasukin alat tersebut untuk hidrotubasi tersebut ya, karena alatnya lumayan gede juga sih. Nah setelah itu udah dipasang semua tuh, dibantu sama perawatnya. Kemudian saya disemprotin cairan, nggak tahu cairannya apa, yang pasti pas disemprotin itu rasanya mulus banget kayak waktu haid pertama gitu, rasanya seperti itu. Namun cuma bentar aja sih, kayak 10 atau 5 menit aja, setelah itu hilang. Nah dari situ semprotan cairan, di situ kan kayak ada selang ya yang masuk ke tuba falopi kalau nggak salah. Itu nanti ada bola kecil dimasukin. Nah dari situ dokter bakalan tahu apakah si bola tersebut akan meluncur atau balik lagi. Jadi kalau meluncur itu adalah tidak ada masalah, jadi lancar gitu, lewatin si tuba falopinya itu lancar, nggak ada masalah. Namun kalau si bola itu balik lagi, berarti di tengah-tengah atau di mananya itu ada sumbatan, jadi si bolanya nggak bisa meluncur. Itu sih yang saya ini, alhamdulillah bolanya meluncur dengan baik gitu, jadi tidak ada sumbatan. Alhamdulillah gitu teman-teman. Setelah itu jelasin, saya nanya dong, dok ini apa nggak ada masalah ya berarti ya, soalnya kan saya udah 1 tahun setelah keguguran itu belum isi lagi dok. Iya bu, ini nggak ada masalah, alhamdulillah. Hasilnya paten itu adalah yaitu nggak ada sumbatan di saluran sel telur kita itu, tuba falopi. Nah setelah itu ya udah deh, saya banyak nanya, oh berarti ini udah nggak ada masalah ya dok, bener ya dok. Nah untuk kelanjutannya gimana dok? Untuk kelanjutannya karena ibu dicek nggak ada masalah, sekarang bapaknya dicek juga ya untuk cek sperma teman-teman. Jadi alhamdulillahnya hasil dari pemeriksaan hidrotubasi saya itu lancar, nggak ada rasa sakit, dan juga hasilnya itu paten. Jadi hasilnya itu ada 2 ya, paten dan non paten. Paten itu nggak ada sumbatan, non paten itu mungkin kalau saya itu kan nggak ada masalah, jadi dianjurkannya untuk tes yang lain. Nah ini kalau yang ada masalahnya lagi juga nanti diinfokan dari si dokternya tersebut ya. Alhamdulillah bagus. Nah untuk kelanjutannya ini saya lagi bener-bener ini sih harus sabar ya, karena setelah hasilnya bagus kan disuruh datang lagi di pas haid pertama tuh teman-teman. Nah kata dokternya, saya WA, katanya bu ditunda dulu ya karena ini lagi covid banyak. Yang terakhir ya itu adalah biayanya, biaya HSG itu berapa sih? Nah di sini sebenarnya ya saya juga bingung menjelasnya, cuma saya menjelaskan yang memang saya periksa gitu ya, karena untuk harganya sebenarnya itu masing-masing ya teman-teman, di masing-masing wilayah, masing-masing daerah, masing-masing rumah sakit gitu. Jadi kalau di Jakarta nih ya, Jakarta pun beda-beda kan, beda-beda rumah sakit, beda-beda. Bentar ya teman-teman. Oke, ini di sini adalah kemarin tanggal 15 Juni itu ada tindakan hidrotubasi
totalnya itu ada, kelihatan nggak ya, 1.043 rupiah. Jadi sebenarnya mungkin nggak sampai 1.040 ini ya, karena saya kan saya itu kan kena ini alergi obat, jadi di sini disuntikan disuntikan alergi obatnya tersebut dan dikasih obat juga. Harganya itu tidak pasti segini karena beda wilayah, beda rumah sakit juga, masing-masing rumah sakit gitu. Saya hanya menginfokan yang memang kemarin saya periksa itu teman-teman. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cek sperma suami ya. Oke, ya udah sekian dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah virus yang sedang ada di negara kita. Pokoknya stay safe, stay health, di rumah aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.